Ya, berdoa mulai. Gimana ketua kelas hadir semuanya hari ini? Siap tidak Pak? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Erdi, Manda, Budiman, Tiga, semua tiga. Ini Pak Putri Dewi. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran ya. Selanjutnya yang coba perhatikan ke depan tentang materi struktur dan pola keuangan desa. Struktur dan pola keuangan desa. Sebelumnya Bapak mau menanyakan apa sih sebelum kita masuk materi ini kita belajar apa sebelum ini? Perwilayahan dan siapa yang bisa menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita sebelumnya? Silakan. Manfaat dari wilayah yang pertama, panduan bagi pelaku ekonomi untuk memulihkan kegiatan yang perlu dikembangkan dan lokasi yang memungkinkan di masa yang akan datang. Yang kedua, acuan bagi pemerintah untuk arah pembangunan lahan dan pengendalian arah pertumbuhan ekonomi. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi kita punya apa ya? Sudah melewati itu, berarti kita sudah tahu manfaat dari tata ruang dan wilayah tersebut. Ada? Siapa? Bagaimana pendapatnya ketika lihat gambar itu? Ayo, silakan. Pada gambar yang pertama itu menunjukkan daerah pertanian, sedangkan gambar yang kedua itu adalah menunjukkan wilayah pedesaan atau pemukiman masyarakat. Oke, kasih aplaus dulu. Ini merupakan betul ya, di daerah tersebut merupakan contoh dari sebuah desa. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah struktur dan pola keuangan desa, ciri-ciri desa, struktur pola pemukiman desa, permasalahan pembangunan desa. Dimana apa nanti akan mencari permasalahan yang ada di desa, diskusikan dengan kelompok, lalu dipresentasikan dan disimpulkan. Untuk penilaian Bapak mengambil penilaian sikap selama pembelajaran akan dinilai pengetahuan sosial soal pengetahuan nanti. Ada penilaian keterampilan, diskusi dan presentasi. Ini merupakan daftar istilah yang akan kita pelajari ketika mempelajari pola keuangan desa. Oke. Bapak akan tampilkan sebuah video berhubungan dengan desa. Sudah Bapak tayangkan ya tentang pola keuangan desa dan ciri-ciri. Bapak akan membagikan KPD per kelompok. Nanti ini akan dikerjakan sesuai dengan kelompok. Nah, coba perhatikan KPD kelompoknya. Nanti Bapak akan menjawab ya, dan diskusikan dengan teman kelompoknya tentang apa saja yang tugas yang dilakukan KPD. Kira-kira dengan video tadi ada nggak yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kayak akan Ya, dalam Pak. silakan Sarah. Kalau menurut saya Pak, kalau di desa itu kan sumber pendapatannya itu banyak tani. Jadi Ya. dari situ itu kebutuhan pangan sama nutrisinya tuh saya rasa udah cukup. Cukup karena kaya dengan produksi pertanian, hasil pertanian. Ya. Ada lagi, kasih hapus dong. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, silakan. Untuk mayoritas pekerjaannya itu di
bidang agraris di bidang pertanian. Masih pekerjaan itu masih di bidang pertanian ya, kasih hapus juga. Ya, kelompok yang lain, kelompok yang lain. Ya silakan. Kalau pedesaan itu penduduknya relatif sedikit dibandingkan di kota. Jumlah penduduknya lebih sedikit daripada di kota ya. Iya betul, kasih yang penduduk. Ada lagi kelompok lain? Sudah cukup jelas materi tentang desa ini? Sudah? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akan masuk kepada pembelajaran selanjutnya tentang diskusi. Nah, jadi apa? Nanti carilah masalah-masalah yang ada pada desa di tempat Anda tinggal. Jadi apa? Silakan masalah apa saja ya yang ada di dalam lingkungan desa Anda tinggal. Ya, lalu cari masalahnya, cari penyebabnya, lalu cari solusinya. Kira-kira ada yang belum paham? Kira-kira ada yang belum paham? Sudah paham semua? Nah, konsentrasi. Ini ya. Jadi kita sudah untuk sumbernya di buku yang saya kasih ada, bahan ajar ada, menggunakan internet juga boleh. Sebagai mempresentasikan hasil diskusi Bapak yang dengan kelompoknya dengan permasalahannya yang ada. Silakan untuk kelompok siapa yang mau tampil duluan? Silakan kelompok yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu masalah yang kami temukan mengenai sumber air bersih yang kurang. Menurut teman-teman gimana? Benar nggak? Benar. Jadi di desa kita itu cenderung gimana ya? Kayak nggak ada gitu sumber air bersih dalam satu kampung kan. Kalau di berbagai daerah lain biasanya itu ada seperti bentuk pangsiman. Terus permasalahan yang kedua, pelayanan kesehatan yang kurang, benar nggak? Biasanya bahkan gitu, permasalahannya sama, cuma cara mengatasinya mungkin beda. Saya mau menanggapinya, Iya, silakan. yaitu tentang kekurangan air bersih. Cara mengatasinya yaitu bisa juga bisa juga membuat tempat penampungan air hujan. Nah, terus tuh melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Terima kasih kepada kelompok Udah. Bagus sekali presentasinya. Ayo silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kami Di desa itu membuang sampah sembarangan, salah satunya di sungai, dan membuat sungai tercemar dan seringkali menyebabkan kebanjiran. Cara mengatasinya, jangan buang sampah sembarangan dan sebaiknya kita para warga membuat tempat sampah agar sungai kita tidak tercemar. Sampah organik kan seperti sampah limbah keluarga. Nah, seharusnya sampah limbah dari keluarga itu bisa Katanya kan, kalau limbah organik itu dari perpohonan kayak kayu. berarti kebalik. Kalau anorganik itu dari limbah keluarga kayak misalnya plastik, gelas minuman. Di daur ulang ya. Ya, Kasih hapus dulu. Pernah lihat ibu-ibu bawa tas rinso? Ya, tas rinso, tas daya, bom. Nah, itu dibikin limbah ya. Tadi mengenai kenakalan remaja kan, cara mengatasinya itu dengan berkomunikasi dengan orang tua dari remaja itu kan. Kita itu kan sebagai gimana? Sebagai
warga asli gimana ya, bukan keluarga, bukan siapa-siapanya gitu. Tentu kita nggak bisa sembarang mengomentari masalah-masalah remaja itu. Menurut kalian caranya itu gimana untuk kita menyampaikan mengenai batas-batasannya? Pihak misalnya biar tidak terjadinya kesalahan. Itu ya. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Penatri Apriza sebagai moderator. Rizky. Maling, Masalah pelanggaran. lahan yang dialih fungsi. Itu. Oke, ada 3 masalah. Kami salah satu terbaru ya, karena hujan 1 hari 1 malam, banjir ya, yang baru kemarin ya. Kemarin. Ini Tamin. Ada orang Tamin di sini? 3, selain 3. Dia anyut ya? Iya. Nggak anyut ya kan? Hah? Nggak anyut ya kan? Nah, oke. Selain di desa itu penuh dengan produksi makanan, ya asli alamnya dan segala macam. Ternyata di desa itu cukup banyak terjadi permasalahan. Ya. Dari 3 kelompok itu berapa masalahnya? Memang masalah yang sudah belum ada solusinya ya, bahkan sampai saat ini. Masih ada yang mau tampil kelompok? Ada Pak. Ayo silakan kelompok. Mau berapa? 5. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi dari pemerintah pusat kepada desa. Kita itu biasanya lebih memilih orang yang terdekat dengannya, contohnya kerabatnya gitu kan, dibandingkan orang yang lebih membutuhkan. Ya, contoh 3. Saya jadi Iswanto dari kelompok 3 yang bertanya sebab antara pedesaan dan kota pembangunannya lebih relatif lama di desa daripada di kota. Itu kenapa? Alasannya. Secara yang kita ketahui bersama itu, kalau seandainya di kota itu fasilitas perindustriannya kan lebih tinggi, karena di desa itu fasilitasnya aja kadang masih kurang seperti jalan, maka dananya itu lebih lama artinya kan desa. Juga mungkin karena pelajar kita itu sekarang kelompok aktif. Jadi Bapak sekarang Bapak kasih soal sebelum kita selesai. Bapak kasih soal. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Instrumen untuk peserta didik dan orang tua. Pak kasih dan ketua kelas nanti dibagikan oleh ketua kelas saja ya. Nah, pembelajaran kita selesai pada hari ini. Bapak akan menyampaikan materi kita selanjutnya pada pertemuan kita selanjutnya tentang struktur. Silakan dicatat, struktur dan pola keruangan kota. Hari ini kita belajar desa, pertemuan selanjutnya kita akan belajar kota. Pasti kota? Kota dong. Jadi kita akan belajar kota di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya itu, mohon maaf jika ada kesalahan. Terakhir, kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak. Bapak sangat terima kasih banyak ya karena hati-hati sudah nampak ya jelas perbedaannya yang dari pembelajaran biasa dengan pembelajaran kita seperti ini. Mungkin hanya itu dari Bapak, mohon maaf. Nanti dikumpulkan ya bahan ajarnya, materinya, buku mungkin ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.